Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Cross Harvest Church. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Haleluya, baik semua di dalam Tuhan, haleluya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Teristimewa saat ini kita bertemu kembali dalam Minggu Perjamuan Kudus. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan, mari persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak untuk kita semua bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk penyertaanmu di sepanjang hari-hari yang sudah lalu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Ya Bapa, kiranya kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami. Basuhlah kami dalam kuat kuasa darah roh-Mu ya Bapa. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Dan curahkanlah isi hati-Mu pada pemberitaan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ada Bapa yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau
kami Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Oh thank you Lord Jesus. Kami berpegang padamu Tuhan. Kami berharap padamu. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Roh Kudus-Mu hadir, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami dari rumah ke rumah, dari pribadi lepas pribadi. Saat ini api kemuliaan-Mu turun Tuhan dan menjamah setiap kami. Haleluya. Dia
Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Mari hadir di tengah-tengah kami dan berkuasa mengambil alih segala-galanya oleh firman dan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Berkuasalah dan pulihkanlah hidup kami. Jamah hidup kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Buatlah kami mengerti firman-Mu Tuhan waktu kami membaca firman, merenungkan bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan supaya hati kami teduh oleh Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Seperti kata firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan sebagai anak-anak Tuhan kami bersehati, bersatu di dalam nama Yesus. Hidup Kristus, kasih-Nya, kuasa-Nya memenuhi anak-anak Tuhan pada saat ini dalam nama Yesus. Kami dengan iman menangkap kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan masing-masing. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus mengambil alih hidup kita di dalam nama Yesus. Kami ikat roh-roh jahat di udara yang di bumi dan di bawah bumi di dalam nama Yesus. Kami patahkan engkau iblis di dalam darah Yesus karena engkau sudah hancur oleh darah Yesus. Kami tengking engkau pergi dari anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami semua dibebaskan di dalam kemenangan Kristus di dalam hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kau berbicara dalam roh kami. Hidupkanlah firman Tuhan. Berkuasalah dan berbicaralah dalam hati kami. Berkati dengan firman Tuhan setiap kami satu persatu. Dan supaya firman-Mu ini menjadi makanan kami yang betul-betul makanan sejati. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Yesus Kristus, saudara-saudara, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34 saya akan membahas tentang bagaimana sikap kita di dalam menyambut kesusahan, tetapi juga kita mengantisipasi satu perkara yang besar, bagaimana kita menerima kerajaan Allah yang datang dalam hidup kita. Dan ini satu sikap yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Saudara, kita tidak hidup di dalam sebuah kondisi dunia yang netral, tetapi ini dunia sudah di dalam dosa, di dalam kutuk. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, terkutuklah tanah. Dengan berkeluh, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan hasil tanah itu. Dan saudara sudah melihat di dalam zaman yang kita lewati pandemi yang begitu hebat. Dan saudara-saudara, di dalam masa-masa sekarang ada banyak orang yang sedang kesusahan. Banyak orang mengalami kemiskinan. Makan juga susah. Lalu juga ada orang-orang yang putus asa dan jatuh ke dalam ketidakberdayaan yang betul-betul total sampai ada yang bunuh diri. Maka saya ingin mengajak kita sebagai orang percaya melihat dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 34 saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah,
Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mestinya baca sampai 34 tapi sampai 35. Ya enggak apa-apa, saudara, ini satu ayat yang masih juga nyambung. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang menjadi terbuka matanya, menjadi sadar, menjadi celik sesudah kita melihat COVID dengan segala macam efek, baik secara ekonomi, baik secara sosial. Dan banyak dari kita yang sudah mulai melihat, menggeliatnya kehidupan masyarakat karena sudah banyak yang disembuhkan dan tidak banyak yang terkena COVID lagi, saudara. Tetapi kalau kita melihat negara-negara di sekitar kita, tidak semua mengalami seperti Indonesia, saudara. Dan banyak orang yang berpikir sangat-sangat pesimis. Saya melihat ada banyak negara yang terdampak secara ekonomi begitu luar biasa dan diprediksikan akan banyak yang mengalami kebangkrutan. Nah saudara, bagaimana sebagai orang percaya di tengah-tengah problem yang mungkin kita akan hadapi sebagai sebuah kesulitan yang besar, saudara. Bukan yang kita hadapi saat ini langsung, saudara, sebab satu keruntuhan kebudayaan atau negara atau bangsa yang mengalami kesulitan ekonomi, saudara, itu bisa berimbas kepada negara yang lain, berimbas lagi seperti efek domino yang terus-menerus. Nah, kita mesti mempunyai sikap iman yang benar bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat kita menjelang kita masuk peristiwa yang penting yaitu Natal, saudara, saya diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita menjadi orang percaya, mempunyai sikap iman menghadapi segala sesuatu. Pertama saya ingin menggarisbawahi pentingnya iman, saudara. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-34, itu walaupun tidak dijelaskan tentang apa itu iman, tetapi maksud Yesus sudah sangat jelas, ini berkaitan dengan masalah iman kita. Yaitu saudara di hadapan Tuhan hidup, engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memelihara kita. Harus percaya, Allah itu adalah pemelihara anak-anaknya. Saudara, ada banyak sekali orang Kristen yang berpikir seolah-olah segala sesuatunya itu berjalan alamiah, natural begitu saja. Sehingga dia harus berjuang, dia harus banting tulang, dia harus bersusah payah dalam segala hal supaya bisa hidup. Kalau tidak bersusah payah dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, maka bisa jadi dia mengalami kesulitan yang tidak ada pertolongannya, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang jahat, tetapi saya mau katakan ini adalah sesuatu sikap yang kurang, saudara. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang kehilangan dari sikap ini, yaitu tentang posisi imannya tidak ada. Bahwa orang yang berjuang seolah-olah semuanya bergantung kepada dirinya sendiri, itu dia tidak mengenal bahwa Allah itu yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang terus concern dengan kehidupan anak-anaknya. Satu hal yang sangat penting, saudara, kalau saudara memelihara binatang. Ya, di rumah saya ada seekor kura-kura kecil, saudara. Anak saya kalau bangun
Dia selalu ingat sama kura-kuranya. Dia bawa kura-kura itu di kebun, kemudian dia suruh kura-kura itu menikmati udara segar, makan rumput. Di situ saudara, kura-kura yang lihat ke kiri ke kanan, dia melihat padang rumput yang begitu luas kalau dibanding dengan tubuhnya saudara. Dia akan makan di sini, makan di sana, makan di sini, makan di sana. Setelah kenyang dia cari tempat yang teduh dan dia tidur di situ saudara. Kalau sudah tiba masa siang, saudara, panas terik, anak saya akan datang menjemput kura-kura itu lalu kemudian ditaruh di kandangnya kembali, saudara. Nah, kura-kura itu merasa nyaman di situ, saudara. Kalau malam hari terlalu panas, terlalu dingin, saudara, lembab udaranya, maka apa yang dibuat, saudara? Dinyalakanlah lampu untuk memelihara kura-kura tersebut, saudara. Ini adalah sikap bagaimana seseorang memelihara binatang peliharaannya, saudara. Saudara, saya percaya Tuhan itu memelihara kita, bukan kita yang memelihara Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, betul enggak? Nah, iman yang kita harus miliki adalah bukan khawatir tentang apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum. Saya percaya kura-kura tidak akan khawatir apa yang dia akan makan, akan dia minum, seperti apa, saudara. Sebab ada seseorang yang concern sama dia pelihara kura-kura itu. Pagi, siang, malam, saudara. Saya percaya kalau kura-kura itu sakit, saudara, anak saya akan datang karena dia seorang dokter, dia akan obati kura-kura itu, saudara. Saya percaya sekali Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Jadi cara kita berpikir adalah Tuhan pemelihara, saya anaknya. Dia Bapak, saya adalah anaknya. Dia subjek, dan saya adalah objek pemeliharaan Allah. Banyak orang berpikir saya itu subjek. Segala-galanya saya. Pokoknya saya sebagai subjek. Segala sesuatu adalah objek. Tuhan pun jadi objeknya kita. Saudara, ini salah kaprah yang besar sekali. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Yesus berkata, Bapa di surga itu memelihara anak-anaknya. Dia bilang, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, setiap hari kita makan apa? Itu diberi Tuhan, bukan saudara sendiri yang berusaha. Sumbernya memang Tuhan, saudara. Dia menggerakkan saudara untuk berusaha, untuk berjuang, tetapi semua sumbernya adalah Tuhan. Nah, maka Tuhan memberikan satu penegasan di dalam iman yang percaya kepada pemeliharaan Allah. Tidak boleh kita punya sikap khawatir. Mari kita lihat ayat 22. Karena itu aku, ini Yesus ngomong ya, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, yang buat penekanan dari perkataan Yesus ini adalah jangan kita khawatir akan hidup kita sendiri. Jangan khawatir. Termasuk apa kita mau makan apa. Jangan khawatir. Dan yang kedua juga kita mau pakai apa. Jangan khawatir. Saudara, dari sini terbersit sesuatu pemikiran tiap hari. Tiap hari, saudara. Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tiap hari. Jangan khawatir akan hidupmu. Kita akan makan tiap hari ya. Dibilang jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Tiap hari saudara bangun tidur. Saudara, Tuhan memberi firman yang sama. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan. Jangan khawatir apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir apa yang hendak kamu pakai. Tubuhmu lebih penting daripada makanan, minuman, pakaian. Hidupmu lebih penting daripada makanan, minuman, pakaian. Saudara, Tuhan memelihara tubuh kita. Baru saja ada orang yang kakinya itu sakitnya luar biasa. Seperti kena tusuk. Nyeri di situ. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya.
Ini Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara, bukan saya. Ini Roh Kudus yang bekerja membawa kuasa kerajaan Allah yang datang. Dan saudara dipulihkan, disembuhkan. Saudara boleh berdiri, berjalan. Tidak ada sakit sama sekali, sudah lepas. Baru saja ada orang yang punya gangguan dari sini, saudara. Dari apa ini namanya? Kaki samping ya, ke bawah. Sakit sekali. Tuhan sembuhkan saudara. Saudara kadang-kadang kaku kakinya dan tidak bisa ditekuk. Tapi Tuhan memulihkan, menyembuhkan saudara. Ada orang yang pundaknya sebelah kiri sakit. Saudara kena bentur sesuatu. Dan saudara pernah jatuh di satu tempat dan pingsan. Tetapi saudara disembuhkan. Saat ini pinggang saudara, bukan pinggang apa ini, pundak saudara disembuhkan. Baru saja ada orang yang pinggang samping sebelah kanan. Itu mengalami pergeseran. Dan saudara baru saja mendengar suara tek di kaki saudara. Itu saudara disembuhkan pinggang saudara. Tubuh saudara rasa ringan dan enak. Terima kasih sama Tuhan. Puji nama Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan ini saudara. Pertama Tuhan menggarisbawahi pentingnya saudara hidup oleh iman. Menghadapi segala sesuatu. Hidup saudara jangan cuma bicara soal berjuang, berusaha. Kerja. Iman. Pakai semuanya. Dalam berusaha pakai iman. Saya tidak bilang tidak boleh berusaha. Bukan. Pakai iman saudara. Sehingga waktu saudara berusaha. Tidak seperti orang yang kalap. Tidak seperti orang yang gelisah. Bukan. Tapi percaya. Di dalam pekerjaan saudara ada hasil. Saudara serahkan kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan memelihara saudara. Ada hasil dari apa yang saudara kerjakan itu. Saudara waktu berdoa, saudara harus percaya Tuhan menjawab juga doa-doa saudara. Ini iman saudara. Bicara soal iman bukan bicara tentang tidak adanya pekerjaan. Bukan. Saudara boleh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia perhatikan saudara yang percaya, bukan orang-orang yang mencoba mencari belas kasihan Tuhan dengan memelas, ngemis-ngemis. Bukan seperti itu saudara. Cara kerja Tuhan itu bukan dengan cara kita ngemis-ngemis. Bukan. Tetapi dengan cara saudara memiliki iman. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Dia Allah pemelihara. Itu iman. Bukan bicara tentang. Oh Tuhan saya tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan. Pasti saya hancur, pasti saya mati. Oh saya tidak mau mati. Seperti itu bukan. Saudara boleh minta tolong menghadap kepada Tuhan dengan percaya. Tuhan mendengar doa saudara, dia baik, sangat baik. Kalau dia menciptakan saudara, dia tentu adalah Allah yang memperhatikan hidup saudara. Kalau dia memelihara hidup saudara, saudara boleh percaya dia Bapa yang kekal, yang sempurna. Dan saudara percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan di tangannya. Saudara bukan cuma soal yang dikatakan di sini burung gagak, saudara. Tuhan bicara juga soal bunga. Coba lihat ayat yang ke-27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian ditandani Allah. Terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah kamu cemas. Janganlah cemas hatimu. Ini saudara. Jadi saudara, yang disebut oleh Tuhan Yesus ini sangat sederhana. Tuhan itu memelihara bahkan yang sepele yang tidak dilihat sama orang saudara. Bunga bakung di ladang. Ini adalah bunga lili saudara. Bunga lili itu ada yang warnanya putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang belang-belang, jarang tapi ya. Saudara kalau lihat bunga lili itu bunga yang kuncupnya turun ke bawah. Bentuknya sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Itu bunga yang begitu dia tumbuh, orang kalau melihat itu simple tapi fresh, segar, fresh.
menimbulkan sebuah kesan beauty, ya, kecantikan. Saudara, kalau hidup sebagai bunga lili, saudara, di rumput, di lembah, di tempat yang orang tidak lihat, tetapi Tuhan melihat di situ ada rumput, ada bunga ditaruh di situ, saudara. Orang mungkin sama sekali tidak gubris, tidak pelihara, tetapi Tuhan pelihara di tempat yang orang tidak perhatikan. Maka kalau saudara sudah melihat bunga lili begitu indah, saya percaya ibu-ibu pada masa sekarang akan suka memetik bunga lili itu, lalu kalau bisa foto-foto ya, dipajang di Instagram, dibikin di YouTube, Facebook, saudara bisa melihat keindahan bunga lili itu, saudara. Nah, saudara, Tuhan mengatakan bahwa keindahan Salomo sebagai seorang raja tidak berpakaian seperti indahnya bunga lili ini. Simple but beautiful. Simple but beautiful. Tuhan itu suka yang simple, saudara. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga begitu rupa senang dengan bunga yang mewah kesannya. Tapi itu juga, saya di rumah ada satu tanaman waktu saya pelayanan di Malaysia, saudara. Saya lihat ada sebuah pohon, sebelahnya tempat sampah, lalu di situ ada kayu-kayu yang rusak, di situ terbengkelai. Tapi saya lihat di situ ada bunga-bunga yang sangat bagus, warnanya biru yang segar. Di tengah-tengah kota yang begitu bising, dan di situ saya lihat ada bunga yang sangat indah. Dan saya lihat kenapa orang ini kok tidak ngerti, ini bunga bagus sekali kok ada di sini. Ya, saya tidak ngerti, saudara. Itu bunga telang, saudara. Bunga telang yang warnanya biru tua, saudara. Saya petik bunga itu, lalu saya tanya sama orang, ini apa ini? Kok bagus banget? Oh, itu bisa dibuat teh. Wah, saya langsung senang, saudara. Saya cari bijinya, saya kemudian bawa pulang. Dan saya tanam di kebun saya dan sudah tumbuh, saudara. Kalau habis hujan, kemudian besoknya ada tumbuh bunganya, mekar. Cantik sekali. Dan itu seperti mewah, saudara. Padahal itu tumbuhnya di mana? Di sampingnya pohon asem persis, di bawahnya pohon asem persis. Ya. Dan di situ sebelahnya ada kayu-kayu mati, lapuk sudah di situ, dibuang di situ, sampah-sampah ada di situ. Saya ambil itu, saudara, bijinya saya pelihara di pot dan dia tumbuh begitu luar biasa. Saya senang menikmati bunga itu, saudara. Dan bunga itu ada yang satu lapis saja, tetapi ada yang berlapis dua, saudara. Saya perhatikan ini kalau dijungkir ya, lalu kemudian saya bayangkan berdasarkan dari firman Tuhan ini, perhatikanlah bunga bakung. Saya disuruh memperhatikan bunga bakung. Sekarang saya perhatikan bunga telang, saudara. Langsung saya berpikir, Tuhan itu bukan cuma suka yang simple, tapi Tuhan juga suka sesuatu yang wow. Bunga telang itu, saudara, kalau dilihat, andai kata ada seorang pakai baju perempuan itu ya, bajunya kayak bunga telang. Wow, indah sekali, saudara. Itu bisa jadi pengantin, ya, baju pengantin, baju bunga telang modelnya seperti itu. Saya enggak tahu ada yang buat baju pengantin seperti bunga telang itu atau tidak, saudara. Mau satu lapis atau dua lapis, super luar biasa, saudara. Dia tumbuh di tempat yang enggak mungkin orang berpikir, saudara. Di sebelahnya pohon asem yang besar, dan di situ ada sampah-sampah bertumpuk, tapi tumbuh dengan luar biasa, dipelihara, diberi bunga yang mewah. Wow. Saudara, seperti kata firman Tuhan, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Ini bunga liar, saudara, bunga bakung, bunga lili. Saya lihat bunga telang juga begitu. Kalau hari ini tidak saya petik, besok sudah layu, saudara, bunganya. Tapi yang cuma umur sehari saja dipelihara begitu indah oleh Tuhan. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya, Tuhan mendandani saudara dan saya. Amin. Yang berikut, Tuhan mau memberikan satu pengertian kepada kita, saudara,
Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya setelah kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, Dia sangat baik. Dia percaya kita anak-anaknya harus diopeni atau Tuhan itu percaya kita harus dipelihara, kita harus dijaga, kita harus dirawat sedemikian rupa. Saudara, kalau tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka iblis akan datang menyerang saudara. Ini yang saudara harus ingat. Saudara akan dirusak, diobrak-abrik oleh iblis yang tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Dia akan bicara kepada hidupmu. Kamu itu susah hidupmu. Tahun-tahun depan lebih susah lagi. Engkau akan melihat kesusahan ekonomi yang begitu besar. Jangan percaya sama pemeliharaan Tuhan. Susah hidupmu. Oh, saudara-saudara, kita harus percaya Tuhan itu baik. Dia ingin memelihara saudara. Dia ingin saudara punya hidup yang diberkati. Bukan diberkati secara biasa-biasa, tetapi kasih Tuhan itu saudara alami. Kalau saudara bisa percaya firman Tuhan ini, maka berkat Tuhan akan turun melimpah dalam kehidupanmu. Sebab segala sesuatu datang sesuai imanmu. Kalau engkau takut, tidak percaya, khawatir. Yang datang adalah apa yang kau khawatirkan akan datang. Sebab apa? Iblis itu melihat engkau adalah santapan yang penting, yang empuk, hancurkan saja. Semua itu berangkat dari iman, saudara. Saya lihat kesembuhan ilahi juga karena iman dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana orang sakit bisa sembuh? Karena iman. Berkat juga datang karena iman di dalam nama Yesus. Saudara, perubahan hidup saudara akan saudara alami kalau saudara percaya. Amin. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Di ayat yang ke-31 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 31 bahasa Lukas, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, pertama kita punya iman. Iman itu perisai yang memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua serangan si jahat dipadamkan oleh perisai iman. Lindungi saudara dengan perisai iman. Tetapi yang kedua, saudara harus punya cara hidup fokus kepada kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu punya raja yang datang dari sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga ya. Kita diajar berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di mana datang? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini kerajaan Allah yang datang. Rajanya datang sendiri, Yesus Kristus. Anak Allah. Bapa mempunyai anak di dalam kekekalan. Dia lahir di dalam kekekalan, artinya dia tidak pernah tidak ada. Dia sudah ada sejak kekekalan dalam relasi Bapa dan anak. Nah, saudara, ini artinya Yesus tidak pernah tidak dilahirkan. Belum pernah dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, belum pernah dia tidak ada, dia ada sejak semula di dalam kekekalan. Kalau namanya kekekalan itu namanya sesuatunya always present. Ya. Jadi di dalam kekekalan Tuhan Yesus itu sudah dilahirkan sebelum dunia ada, sebelum ruang dan waktu, saudara. Dan di sini rajanya diutus ke dalam dunia. Yesus adalah raja kerajaan surga, saudara. Dan dikatakan dia memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak oleh karena kejatuhan kita dalam dosa. Menggenapi janji dari Tuhan yang difirmankan kepada kita. Jadi segala sesuatu dipulihkan berdasarkan firman yang sudah tertulis oleh Mesias, Yesus Kristus anak Allah. Raja surga datang menjadi manusia yang kita akan rayakan pada hari Natal itu. Imamat kita datang dari raja di atas segala raja. Dia adalah raja surgawi. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang ajaib.
Allah yang perkasa, Raja damai yang kita mau rayakan pada hari Natal. Nah saudara, itu pribadi Yesus adalah fokus utama dari kerajaan Allah. Tetapi dia datang dengan sebuah misi. Ini yang kedua, jadi Kristus bersama dengan misi Kristus yang diutus oleh Allah Bapa itu adalah fokus utama daripada kerajaan Allah. Kristus dan apa yang menjadi misinya itu adalah fokus utama kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan carilah kerajaannya, saudara harus cari Yesus dan ikut serta dalam misi Kristus. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara mengerti ini artinya apa? Kalau saudara melihat ayat 30 ayat sebelumnya, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi ada bangsa-bangsa di dunia yang mencari, yaitu apa? Berkat-berkat yang dirasakan penting untuk hidup mereka. Apa itu? Makanan, ya minuman, ya pakaian, ya kenikmatan hidup segala macam itu dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa sudah tahu kita perlu itu semua, kita butuh. Ada yang memang tidak dibutuhkan, saudara. Nah, dibilang oleh firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Tetapi carilah dahulu, carilah kerajaannya ini, saudara. Ini sebagai prioritas. Jadi di sini Tuhan memberikan sebuah teologi kebenaran kerajaan Allah. Apapun juga yang merupakan rancangan penebusan, misi dari Kristus itu harus menjadi prioritas. Ya, jadi Kristus dan misinya itu prioritas. Semua bergerak mengikuti misi daripada kerajaan Allah. Saya garis bawahi sekali lagi. Kristus adalah fokus dari kerajaan Allah. Sehingga Kristus itu berbuat apa, dia berfirman apa, semua akan digenapi. Dan misi Kristus itu adalah misi kerajaan Allah untuk memulihkan segala sesuatu di dalam kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Semuanya ini akan menjadi kebenaran bagi hidup kita. Saudara, semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kalau saudara mengejar Kristus dan misi Kristus ini. Mengikuti Kristus dan misi Kristus ini. Di dalam sejarah gereja abad yang ke-17 itu ada seorang Puritan yang bersifat non-konformis, namanya adalah Thomas Watson. Surat Thomas Watson itu membuka pengertian saya waktu dia menjelaskan tentang mujizat-mujizat yang spektakuler. Mujizat yang spektakuler. Melebihi segala sesuatu. Dan ini pemikiran dia adalah salah satu pemikiran yang super luar biasa menurut saya. Diurapi Roh Kudus bagi saya satu pencerahan wahyu Tuhan yang luar biasa. Atau bisa saya katakan itu pewahyuan personal yang dibukakan kepada dia dan disampaikan kepada orang banyak. Setelah dia melihat kitab suci. Saudara bayangkan ya. Laut Merah di dalam kuasa kerajaan Allah yang datang melalui Musa di perjanjian lama itu dibelah demi tercapainya maksud kerajaan Allah itu. Dibelah Laut Merah itu dan bangsa Israel berjalan di tempat tanah yang kering. Luar biasa bukan? Untuk misi penyelamatan orang-orang Israel dari bangsa yang tidak kenal Tuhan dan Juru Selamat. Yahweh Juru Selamat, tidak kenal. Sudah saya bersyukur untuk hal itu. Lalu digambarkan juga oleh Thomas Watson. Bahwa untuk misi pemberitaan firman penghakiman yang menuntut pertobatan kepada bangsa Niniwe. Tuhan mengutus seorang nabi yang mempunyai satu kesungguhan hati. Yaitu seorang bernama Yunus, saudara. Dan karena Yunus tidak taat, dia pergi malah ke Tarsis. Ya. Jauh dari hadapan Tuhan, malah bertentangan arahnya. Maka Tuhan
membuat sebuah perkara, dia menggoncang balikkan lautan yang kelam itu. Dia tidak peduli sama apa yang sedang terjadi. Tuhan itu ingin supaya Niniwe menerima keselamatan. Itu sebabnya dia panggil yang namanya Nabi Yunus dari tengah lautan, sedang berontak meninggalkan Tuhan. Dia goncang itu lautnya supaya apa? Yunus itu dibawa pergi ke Niniwe. Nah setelah digoncang, saudara kita tahu ceritanya saudara bahwa Yunus itu bilang, aku ini orang yang diutus oleh Raja, oleh Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia suruh saya pergi ke Niniwe, tetapi saya lari dari hadapan Tuhan. Maka dibuatlah segala malapetaka ini oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara melepaskan kami dari malapetaka ini? Kami tidak mau celaka. Lemparkan saja saya keluar. Oh saudara, seperti simpel pikirannya saudara. Orang berpikir, gila ini siapa yang bisa menolong dia kalau kita lemparkan keluar? Pasti dia mati saudara. Tetapi kuasa kerajaan surga datang kepada Yunus. Diutusnya ikan purba yang mulutnya besar. Di dalam lambungnya ada ruangan yang besar. Datang menyebut Yunus. Menjadi kendaraan bagi Yunus. Pergi dari lautan kelam. Pergi ke Niniwe saudara. Mujizat dilakukan oleh Tuhan. Demi misi kerajaan surga. Saudara, kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu. Kuasa yang di dunia ini bergerak. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk kuasa kerajaan Allah dinyatakan. Saudara boleh belajar mengenal firman Tuhan yang begitu jelas oleh Yesus Kristus. Carilah kerajaannya itu. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara harus percaya hidup saudara itu dipelihara oleh Tuhan. Dan saudara hidup adalah demi misi kerajaan surga. Demi berjumpa dengan Yesus Kristus. Menikmati kemenangan Yesus Kristus. Saudara mau diberkati oleh Yesus Kristus? Saudara mau menerima berkat-berkat Tuhan seperti janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu juga. Saudara, ini adalah berita yang penting sekali. Maka yang terakhir sebelum saya tutup saudara, ada satu kata-kata yang penting dari Tuhan Yesus. Ayat 32 sekali lagi dikatakan apa? Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, rupanya kerajaan itu menjadi milik kita. Saudara, hiduplah di dalam kerajaan surga. Dinamika kerajaan surga yang datang ini saudara luar biasa. Kerajaan surga ini bukan bicara tentang hal-hal yang remeh-temeh, tidak. Total, sama sekali tidak ada yang remeh-temeh. Segala sesuatu dalam urusan kerajaan surga itu tidak ada yang remeh-temeh. Semuanya dahsyat, besar, ajaib, luar biasa. Itu adalah pemerintahan Tuhan yang datang dari surga. Menginvasi dunia ini. Bekerja dalam dunia ini oleh Roh Kudus-Nya. Dengan berdasarkan ketetapan firman yang digenapi. Jadi memakai Roh Kudus dan firman hidup. Dan ini pekerjaan berdasarkan karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan itu baik buat kita. Wow, luar biasa. Saudara-saudara boleh hidup di dalam dinamika iman yang menikmati realitas kerajaan surga di dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan memerintah segala sesuatu tunduk kepada pemerintahan, kuasa pemerintahan kerajaan surga. Segala sesuatu tunduk kepada pemerintahan kuasa kerajaan surga. Saudara kalau mengerti rahasia tentang hal ini, mujizat itu sebagai sesuatu yang bisa kita antisipasi, kita harapkan untuk kita terima hari ini. Kesembuhan ilahi juga bisa saudara terima pada hari ini. Kalau saudara mengerti rahasia kerajaan surga, itu akan membuka pintu kepada berkat-berkat Tuhan yang supernatural, kesembuhan yang supernatural, pemeliharaan yang supernatural. Semuanya itu adalah campur tangan Tuhan yang datang ke dalam dunia. Alam ini semua tunduk kepada perkataan Yesus. Saudara bayangkan kalau Yesus itu ada di tengah-tengah saudara. Dia bersama-sama dengan saudara. Saudara melihat mujizatnya. Nah, kerajaan surga ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara.
Dan saudara bisa menikmati berkat itu karena kerajaan surga sudah diberikan kepada kita. Saudara mesti mengaktifkan iman dan meyakini prinsip-prinsip kerajaan surga dan berjalan di dalam otoritas kerajaan surga itu, menikmati segala berkat-berkat yang diberikan di dalam kedatangan kerajaan surga oleh Yesus Kristus. Melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Wow, dahsyat. Saya tidak akan berpanjang lebar pada pagi hari ini, tetapi saya mau katakan saudara, saudara bisa percaya akan kuasa Yesus mengadakan mujizat waktu saudara hidup di dalam realitas kerajaan Allah yang datang ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Saudara, biarlah saudara punya iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi, masa suram, masa gelap gulita, saya tetap percaya Tuhan bersama dengan saya. Saya percaya bahwa Bapa di surga memelihara hidup saya. Saya percaya, saya tahu, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya seorang diri. Saya akan disertai oleh Tuhan dalam melewati badai, lembah yang suram, yang kelam. Lembah air mata tidak lagi menakutkan bagi seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bahkan sampai Tuhan bilang, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan nengat. Terus bilang apa artinya saudara? Ngomongnya nih Tuhan simple sekali, artinya apa? Saudara, di dalam segala kondisi, sampai tidak ada uang sekalipun, Tuhan adalah pemelihara. Dia Bapa surgawi kekal. Dia akan memelihara anak-anaknya secara pasti. Dan saudara harus percaya Tuhan mengasihi saudara. Hiduplah dalam realitas kerajaan surga. Percayalah pemeliharaannya yang ajaib. Nikmati, nantikan kuasa Tuhan itu bekerja. Percayai firman-Nya, ikuti firman-Nya. Engkau akan menerima seperti kata firman Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hidupkanlah firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tetapi kami ingin menikmati firman hadirat-Mu. Kami mau merespons dengan iman di dalam nama Yesus atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sudah nyanyikan lagu pujian dengan yakin percaya. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Dengan yakin percaya. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kornya sekali lagi. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kita ulangi lagi bait yang kedua. Tak ku taukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski surga
perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Kornya, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kornya, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Musik terus menyanyikan. Saudara-saudara, bangkitlah imanmu, bangkitlah sekarang berdasarkan firman Tuhan. Ambil kebenaran firman Tuhan menjadi imanmu. Tuhan memelihara engkau, percaya sama Tuhan memelihara engkau. Jangan lagi kau dikuasai ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Kau harus ikut firman Tuhan, sebab disitulah kelepasanmu terjadi. Mujizat Tuhan melepaskan kau di dalam nama Yesus. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa memelihara saya? Bagaimana saya bisa tahu akan pemeliharaanmu? Saya tidak melihat kau memelihara saya. Saudara, karena engkau tidak percaya maka terjadi hal seperti ini. Perhatikan kembali firman Tuhan. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, itu kata Tuhan Yesus. Begitu sering Yesus berkata demikian. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tinggalkan semua tipu daya iblis. Engkau sampai sekarang masih hidup walaupun engkau mengalami kesusahan. Itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Percaya Tuhan memelihara engkau di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, lihat burung di udara, burung gagak. Lihat bunga lili di padang. Lihat bunga telang di tempat-tempat yang kering. Di situ ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tangan Tuhan memelihara saudara. Percaya kembali sama pemeliharaan Tuhan. Minta ampun sama dosa terhadap Tuhan atas dosa-dosa ketidakpercayaanmu. Tuhan memelihara hidupmu. Masing-masing berdoa. Percaya sama pemeliharaan Tuhan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, tangan Tuhan memegang saudara untuk saudara masuk ke dalam kerajaannya, menikmati kemenangan Kristus, menikmati misi Tuhan memulihkan segala sesuatu yang rusak oleh sebab kejatuhan. Dia memulihkan hidupmu. Sekarang terimalah pembebasan oleh kerajaan Allah yang datang di dalam nama Yesus. Buka hatimu untuk Yesus Kristus. Katakan, Tuhan Yesus, jumpailah saya. Saya menerima hadiratmu, menerima kuasamu, menerima kasih sayangmu, menerima firmanmu. Saya menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Kau buka hatimu. Kalau kau percaya sama firman Tuhan, terjadi pemulihan saat ini dalam nama Yesus. Kau terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus memulihkan hidupmu. Berkat dipulihkan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Kerajaan Allah datang dalam hidupmu dalam nama Yesus. Kesembuhan juga boleh saudara terima dalam nama Yesus. Haleluya. Pemulihan untuk hidupmu kembali bangkit dalam nama Yesus. Engkau punya pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus.
Tuhan memelihara engkau dalam nama Yesus. Jangan ragu, Tuhan memelihara engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, kita akan bersiap hati untuk menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Pada pagi hari ini. Kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan hati saudara. Dia sungguh indah, dia Yesus. Buka hati saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Dia ajaib, dia murni. Mari berdiri sama-sama. Sembah Yesus. Tinggikanlah Yesus. Dia cinta kepada kita. Dia Cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Dia Raja kita. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dengan segenap iman kita. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Raja. Haleluya. Puji nama Yesus. Saudara, pada waktu Yesus dia memulihkan segala sesuatu, dia lebih dulu mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan pada malam sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengambil roti yang tidak beragi. Dia mengucap syukur atas roti itu, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu, mengucap syukur atasnya, dan memberkati dan berkata, inilah darahku, inilah cawan perjanjian yang ditumpahkan, dimeteraikan untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Sudah setiap kali kita makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan kita itu Esa. Tuhan kita itu Allah yang hidup. Kita dipersatukan dengan dirinya di dalam Yesus Kristus. Ada kehadiran Kristus yang memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Waktu dia dikorbankan, maka hidupmu dipulihkan oleh korban Yesus. Mari
Sudah percaya sama Tuhan, Raja kita Yesus Kristus yang melakukan segala sesuatu untuk menebus kita. Kita angkat roti di atas kita, bersama-sama sudah percaya Yesus telah menebus saudara. Dia melakukan ini semua dengan kasih kepada tiap kita semua. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita akan makan dengan iman sambil mengingat akan Yesus. Dan kita dipersatukan dengan tubuh Yesus di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan bersama-sama di atas kepala kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, inilah cawan perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman, percaya Yesus telah menebus kita, memberikan kerajaan Allah bagi kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau telah mati bagi kami, memberi kerajaan surga buat kami. Kami terima, kami mengalami pembebasan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kami dipulihkan, hidup kami diarahkan kembali dalam nama Yesus. Dengan iman kami terima pekerjaan Roh Kudus. Kami terima firman Tuhan memulihkan hidup kami. Kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mujizat-mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terobosan terjadi dalam nama Yesus. Kerajaan Allah memulihkan hidupmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darahmu telah menjadi bagian hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Kau percaya kerajaan Allah sudah datang untuk hidupmu. Kalau kau percaya, di dalam nama Yesus, segala kuasa iblis, semua roh-roh jahat yang mengintimidasi hidupmu, yang menekan hidupmu, di dalam nama Yesus hancur oleh darah Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kau terima pembebasan di dalam nama Yesus. Tuhan oleh Roh Kudus-Nya mengerjakan pembebasan itu di dalam nama Yesus. Kerajaan Allah kau terima, kau dibebaskan dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus saat ini di dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus terima kesembuhan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang berdiri berterima kasih sama Tuhan. Bergerak di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, sudah lepas, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allahku
bangkit dengan iman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta kuasa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati masa-masa kehidupanmu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan berkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chc_serpong, YouTube di @chc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.